Hai semua, selamat datang kembali di Hansatsu Channel. Bagaimana keadaan kalian? Semoga dalam kondisi baik-baik saja dan selalu bahagia. Di video kali ini, Hansatsu Channel akan membahas mengenai Super Sentai bertema Jepang. Bersiaplah. Sebagai produk media hiburan asal Jepang, nyatanya ide awal terciptanya Super Sentai banyak terpengaruh oleh Barat, terutama serial TV Amerika. Ini terlihat dari tema-tema awal mereka yang berkutat pada detektif, agen rahasia, dan luar angkasa. Seiring dengan berkembangnya zaman, saat media hiburan timur, khususnya Jepang, menggeser Barat lewat anime, manga, dan game, Super Sentai juga ikut terpengaruh akan hal itu. Mereka mulai mengadopsi budaya-budaya asli dan tidak sedikit dari beberapa judul ini ikutan diadaptasi oleh versi Amerikanya, yakni Power Rangers, serta sukses di pasaran. Oleh karena itu, di video kali ini Hansatsu Channel akan merangkumnya dalam list Super Sentai apa saja yang bertema Jepang. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe video ini agar Hansatsu Channel bisa lebih semangat dalam memberikan informasi terkait Super Sentai dan Power Rangers kepada kalian semua. Kalau sudah, langsung saja ke videonya. Ninja Sentai Kakurenja. Jika membicarakan budaya Jepang, Ninja Sentai Kakurenja adalah yang pertama kali terbesit di pikiran. Serial yang mengudara pada tahun 1994 ini dan merupakan pionir dari list kali ini mengangkat tema paling populer dalam kebudayaan, yakni ninja. Kakurenja yang mengangkat tema ninja bisa dikatakan bukan yang pertama di Super Sentai. Sebab sebelumnya ada beberapa tokoh Sentai yang memiliki latar belakang atau berperan sebagai ninja di serialnya, seperti Ryu Hoshikawa sang Dyna Black dan Haruka sang Yellow Mask. Namun, Kakurenja adalah yang pertama dalam menyampaikan tema ini secara penuh. Pengangkatan tema ninja di antara tema-tema kebudayaan Jepang lainnya dalam series Super Sentai bukanlah tanpa alasan. Jauh sebelumnya, sosok dalam bayangan pembantu samurai ini sudah terlebih dahulu hadir dalam beberapa media hiburan. Salah satu yang paling terkenal adalah manga Ninja Hattori karangan Fujiko Fujioka di tahun 1964. Dalam Kakurenja banyak diperlihatkan item-item yang berhubungan dengan senjata tradisional ninja, seperti gulungan, shuriken, dan inro, Zord, atau mereka pun dibuat dengan khas tradisional ninja, dan tidak ketinggalan adanya Rakugoka atau narator tradisional yang saat itu diperankan oleh mendiang Enjo Sayutei. Meskipun begitu, Kakurenja tidak sepenuhnya Jepang. Ada beberapa elemen barat yang hadir dalam serial ini, seperti unsur street art dalam desain monster yokai-nya. Kakurenja Ball merupakan senjata pamungkas anggota Kakurenja yang terlihat seperti American football. Efek tulisan yang lebih menyerupai komik Amerika pada saat mereka melakukan pertarungan, serta salah satu karakter dalam tim yang bernama Jiraiya yang berasal dari Amerika. Sang produser Takeyu Suzuki menyebut bahwa season ini memang dibuat kolektif secara konsep dan tidak terlalu terpaku dengan unsur Jepang. Hal ini juga sebagai langkah jitu bagi Toei untuk menyajikan tontonan berunsur budaya lokal, namun masih bisa diterima secara universal. Dalam adaptasi versi Amerika yakni Power Rangers, Kakurenja tidak disandur sepenuhnya. Mereka hanya tampil dalam season khusus, dan bahkan image ninja awal diganti menjadi sekumpulan alien yang menggantikan peran Tommy Oliver dan kawan-kawan karena diubah menjadi anak kecil.
Ninpu Sentai Harikenja. 8 tahun setelah penayangan Kakurenja, Super Sentai kembali mengangkat tema ninja untuk entry season ke-26 mereka. Kali ini lewat season Ninpu Sentai Harikenja. Ada beberapa konsep lama dan baru yang diusung oleh season ini. Selain pengulangan tema ninja yang sebelumnya dibawakan oleh Kakurenja, mereka juga kembali menghadirkan format trio yang terakhir kali diperlihatkan oleh Lifeman di tahun 1988 dengan mecha motif hewan yang identik, yaitu elang, lumba-lumba, dan singa. Jika Kakurenja menghadirkan pertarungan antar klan ninja dengan yokai, Harikenja justru memperkenalkan konflik antar perguruan ninja pada latar awal dan pada pertengahan season saat menghadirkan tim ranger lain, yaitu tim Goraija. Harikenja juga mengadaptasi unsur universal seperti kekuatan elemen ninja atau ninjutsu berupa angin, bumi, air, dan petir yang sebelumnya dipopulerkan oleh serial anime dan manga Naruto, serta major villain dari luar angkasa yang narasinya memiliki kemampuan ninjutsu aliran Uchu Nimpo. Dua hal yang cukup lekat dalam dunia anak-anak pada masanya. Sama seperti Kakurenja dengan Jiraiya yang berasal dari Amerika, dalam Harikenja pun diperkenalkan Shurikenja yang sering mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris. Meski tidak diketahui pasti siapa wujud manusia dari Sentai bermotif shuriken tersebut, dan hanya diperlihatkan dia memiliki wujud manusia berbeda-beda yang diperankan oleh aktor Sentai lama. Terakhir adalah item dengan sistem mirip gachapon atau gacha yang pada saat itu merupakan mainan populer bagi anak-anak Jepang. Adegan saat personel Harikenja memasukkan shinobi medal dalam lubang khusus lalu mengeluarkan item secara random menjadi bagian ikonik, menciptakan persepsi kedekatan batin di mana apa yang anak-anak ini mainkan juga ditayangkan oleh pahlawan mereka di televisi. Harikenja menjadi season Sentai yang cukup beruntung karena tayang pada era 2000-an. Sebab pada saat itu teknologi CGI mulai ditemukan dan populer, sehingga memungkinkan mereka membuat beberapa adegan yang nampak mustahil untuk ukuran tayangan live action. Dalam versi Power Rangers, Harikenja diadaptasi menjadi Power Rangers Ninja Storm, yang merupakan proyek pertama Power Rangers di bawah kepemilikan Disney. Ninja Storm banyak menyandur unsur-unsur dalam Harikenja serta menambahkan sedikit elemen versi mereka. Salah satunya penokohan dan olahraga ekstrim. Ninpu Sentai Harikenja! Asanja! Samurai Sentai Shinkenja. Masuk ke tahun 2009, Super Sentai kembali membawa tema kebudayaan Jepang. Kali ini mereka mengadopsi unsur samurai dalam Samurai Sentai Shinkenja. Jika season-season sebelumnya, Super Sentai masih menyisakan ruang untuk unsur global, dalam season kali ini mereka mengadopsi seluruh elemen samurai dan kebudayaan Jepang tanpa terkecuali. Ini terlihat dalam elemen kanji sebagai kekuatan, morpher yang dapat dilipat menjadi kuas shudo, busana hakama sebagai seragam latihan sekaligus tempur para anggotanya, serta mecha berbasis origami, yang secara tradisional merupakan seni melipat kertas khas Jepang. Mereka juga menampilkan Kuroko, pelayan berpakaian serba hitam yang kerap tampil dalam pertunjukan tradisional kabuki dan bunraku. Bedanya dalam serial ini, para Kuroko ini muncul menjelang pertempuran membawa umbul-umbul, persis seperti samurai era Sengoku akan berperang. Sang Shinken Red, Shiba Takeru,
merupakan leader sekaligus tuan besar dari klan samurai legendaris Shiba. Ia membawahi para anggota Shinkenger lainnya yang merupakan keturunan samurai. Jadi ada unsur loyalitas antara samurai dan tuannya. Selain kebudayaan, Shinkenger juga mengadopsi unsur mitologi kuno Jepang. Salah satunya keberadaan Sungai Sanzu. Dalam kepercayaan Buddhisme Jepang, sungai ini merupakan penyeberangan bagi mereka yang sudah mati. Namun, di Shinkenger dipakai sebagai dimensi para antagonis cerita ini yang merupakan roh jahat bernama Gedoshu. Kemasan Shinkenger yang sangat tradisional dan serius ini masih cukup bisa dinikmati oleh audiens, baik lokal maupun luar Jepang. Hal ini berkat pengaruh media hiburan yang sudah terlebih dahulu menampilkan unsur budaya Jepang, seperti anime, manga, game, dan lain sebagainya. Namun, saat Neo Saban selaku pemegang lisensi Power Rangers mengadaptasi Shinkenger, mereka terlalu pragmatis dengan memaksakan adaptasi utuh tanpa melibatkan konsep original buatan mereka. Alhasil, banyak kekecewaan dalam season Power Rangers versi ini, sebab terlalu banyak hal tidak nyambung dalam penyajiannya. Berbanding terbalik versi aslinya yang memiliki banyak peminat, termasuk Hansatsu Channel itu sendiri. Tenka Gomen no Samurai Sentai. Shuriken Sentai Ni Ninja. Seakan ingin mengulangi kesuksesan Kakurenja dan Harikenja, dalam entry ke-39 Super Sentai Series kembali mengangkat tema ninja dengan judul Shuriken Sentai Ni Ninja. Sementara Shinkenger membahas hampir keseluruhan aspek budaya Jepang, Ni Ninja justru sebaliknya. Unsur ninja dalam season ini berbeda dari persepsi publik tentang ninja yang kerap kali menyembunyikan identitas dan bertarung dengan gerilya. Mereka bahkan memiliki semacam semboyan, yakni shinobi tidak selalu bersembunyi. Banyak aspek global yang tersaji dalam serial ini, terutama penggabungan antara unsur tradisional ninjutsu, teknologi, serta fantasi, dan memiliki kaitan dengan pandangan publik tentang ninja. Ini terlihat dari motif mecha mereka yang berbeda-beda. Meski Shinobi Maru, mecha dari Aka Ninja yang bermotif ninja, namun ada pula Dragon Maru sebagai mecha Ao Ninja yang bermotif naga Eropa. Sebagai representasi pandangan barat terhadap ninja yang magis. Ada pula Dam Maru sebagai mecha Kirenja yang bermotif truk, sebagai representasi pembangunan Jepang yang pesat dan signifikan. Lalu Byun Maru sebagai mecha Momo Ninja yang bermotif kereta, sebagai representasi alat transportasi populer sekaligus mainan kesukaan anak-anak di Jepang. Serta Wan Maru sebagai mecha Shiro Ninja yang bermotif anjing, sebagai representasi peliharaan populer serta simbol anjing Hachiko di Shibuya. Untuk menambah kesan global dan ketidakterpakuan terhadap unsur tradisional asli, Ni Ninja juga menambahkan elemen barat, yakni Hollywood dalam diri Star Ninja yang bermotif cowboy dengan morfernya yang berbentuk hamburger. Hal ini dikarenakan banyak sekali film-film ninja versi Amerika yang mereka hasilkan, seperti Ninja Assassin di 2009, American Ninja di 1985, Enter the Ninja di 1981, dan lainnya. Bisa dikatakan ini merupakan bentuk tribute bagi Hollywood yang sudah memperkenalkan budaya ninja dengan kemasan lebih global. Meski sedikit, ruang tradisional di Ni Ninja masih ada. Ini terlihat dalam penamaan tiap anggota berdasarkan warna dalam bahasa Jepang, serta persaingan mereka untuk menjadi ninja terakhir serta melindungi shuriken terakhir yang diwariskan oleh leluhur mereka. Pada tahun 2017, Neo Saban mengadaptasinya menjadi Power Rangers dengan nama Power Rangers Ninja Steel. Berbeda dengan versi aslinya, Ninja Steel justru menampilkan konsep ninja yang tersembunyi,
dan bertarung dalam bayangan, seakan kembali melanggengkan persepsi global tentang bagaimana ninja seharusnya. Avataro Sentai Dawn Brothers. Berlanjut ke Sentai yang tayang pada 2022 lalu, yakni Avataro Sentai Dawn Brothers. Unsur Jepang yang diangkat dalam season ini adalah dongeng populer Momotaro, sehingga praktis anggota-anggotanya merupakan representasi dari tokoh dalam dongeng tersebut, yakni Oni, Kiji, Saru, dan Inu. Musuh yang dilawan oleh para sentainya bernama Noto, dengan dimensi tersendiri dan merupakan manifestasi para raksasa yang dilawan Momotaro dalam dongeng aslinya. Hampir seluruh elemen dalam dongeng ditampilkan dalam sentai ini, termasuk sesimpel Kibidango, yang dalam dongeng merupakan bekal sang Momotaro. Namun dalam sentai diubah menjadi sumber kekuatan Momotaro saat ia sakit. Tidak hanya unsur Jepang, Tiongkok juga ikut dimasukkan di dalam serial ini. Hal itu bisa dilihat dalam Six Ranger mereka, yaitu Don Doragoku atau Don Toraboku, dengan wujud naga dan harimau, di mana itu merupakan manifestasi dari Yin dan Yang. Dawn Brothers tidak hanya mengadaptasi elemen cerita rakyat, ada beberapa unsur dari waralaba lain yang mereka adaptasi. Salah satunya, manusia yang berubah menjadi monster, seperti yang diperlihatkan dalam Kamen Rider, dan monster-monster ini memiliki motif sesuai dengan veteran Rangers, persis seperti yang dilakukan oleh Kamen Rider Zeo. Ada juga virtual game reality di mana para anggotanya dapat melihat dunia yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa, menggunakan sebuah kacamata. Mirip seperti film Free Guy beberapa waktu lalu. Pertarungan mecha dan monster raksasa di sini berlatar di dunia menyerupai komponen mesin, seperti pada serial Gridman atau Superhuman Samurai Cyber Squad. Alhasil membuat Dawn Brothers merupakan sentai yang memadukan unsur tradisional dan formula-formula modern dengan porsi seimbang dan pas. Melihat banyaknya unsur tradisional Jepang yang kental, Hansatsu Channel ragu Power Rangers bakal tergerak untuk mengadaptasinya. Bentar, emang Power Ranger masih ada ya? Avataro Sentai Dawn Brothers. Dan ya, itulah pembahasan mengenai series Super Sentai bertema Jepang. Semoga informasi tadi dapat memberikan kalian wawasan lebih seputar dunia tokusatsu. Jika ada list yang terlewat, silahkan kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Dan ya, mungkin itu saja video pembahasan kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe video ini agar Hansatsu Channel bisa lebih semangat dalam memberikan informasi terkait Super Sentai dan Power Ranger kepada kalian semua. Akhir kata, adieu.